Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan mengenai praktikum 5 instrumentasi elektronik mengenai rangkaian power supply, yang dosen penggabungnya itu adalah Ibu Ari Yuliati STMT, oleh saya sendiri Sena Mursidik dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang power supply ya. Nah, apa sih power supply itu? Secara umum ya, secara garis besar yaitu rangkaian yang berfungsi untuk menyediakan tenaga. Kalau dalam manusia itu power ya. Kemudian berupa tegangan dan arus gitu. Kita pahami dulu dari bahasanya power dan supply. Berarti power itu ya power gitu, sebuah tenaga. Kemudian supply itu penyedia gitu. Jadi penyedia sebuah tegangan ya, tenaga. Nah, tenaga di sini berupa tegangan dan arus gitu. Nah, nilainya itu bervariasi gitu, tergantung kebutuhan dari masing-masing rangkaian yang akan dialiri arus tersebut gitu. Nah, power supply ini digunakan untuk beberapa mencatu daya rangkaian atau juga sebagai charger untuk baterai ya, bisa juga. Nah, di sini jenis-jenis power supply ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah power supply konvensional. Power supply konvensional itu biasanya menggunakan trafo konvensional ya. Trafo ya zaman-zaman dahulu gitu. Kemudian ada juga power supply switching ya. Kalau power supply switching itu menggunakan teknik switching gitu. Jadi tegangan 220 volt itu tidak melalui trafo terlebih dahulu, tetapi melalui rangkaian switching terlebih dahulu gitu. Jadi diodanya itu langsung disearahkan, kemudian difilter juga tapi dalam tegangan tinggi. Nah, kemudian di switching gitu, menggunakan biasanya kalau switching itu ada transistor atau IC-nya. Nah, sesudah dari transistor atau IC tersebut barulah disalurkan melalui trafo switching gitu. Trafo switching itu biasanya yang kecil-kecil. Nah, contohnya trafo supply switching itu di dalam charger HP ya. Nah, itu menggunakan power supply switching gitu. Kalau power supply konvensional itu biasanya digunakan dalam rangkaian amplifier. Nah, itu sih sekilas jenis-jenis tentang power supply. Nah, yang saya akan gunakan itu power supply konvensional ya dalam rangkaian ini. Nah, untuk komponen power supply-nya yang pertama itu adalah trafo. Nah, trafo ini digunakan sebagai step down ya atau penurun tegangan. Jadi yang tadinya tegangan 220 volt AC diturunkan menjadi tegangan antara 32 volt AC sampai dengan 6 volt AC gitu. Kalau di sini rangkaian ini berarti menggunakan 12 volt ya, 12 volt atau 6 volt yang digunakan untuk rangkaian yang saya gunakan ini gitu. Nanti di depannya rangkaiannya ada. Kemudian ada juga dioda ya. Dioda ada di sini menggunakan dioda IN4007. Nah, dioda digunakan sebagai rangkaian penyearah gitu. Jadi dioda ini yang tadinya tegangan AC disearahkan gitu menjadi tegangan DC gitu. Yang tadinya arusnya itu bolak-balik sinusoidal ya. Nah, tetap sinus tetapi setengah gitu. Jadi semulanya itu berbentuk gelombang ya. Gelombang seperti ya arus murni gitu. Di-cut ya, dipotong menjadi berbentuk setengah lingkaran kayak gitu. Nah, disearahkan gitu. Tapi belum terlalu apa ya? Belum terlalu mulus gitu searahnya itu. Baru masih bergelombang gitu. Nah, sesudah dari rangkaian dioda ini sesudah disearahkan, kemudian disalurkan melalui kapasitor polar gitu. Kapasitor polar ini mempunyai kutub ya, ada positif ada negatif.
atau sering kita sebut dengan elko ya. Nah, di sini menggunakan 1000 mikro 25 volt, berarti kapasitansinya itu 1000 mikro dan arus maksimalnya itu tegangan maksimalnya itu 25 volt. Nah, kapasitor atau sering disebut elko ini di dalam rangkaian ini mempunyai tugas untuk memfilter tegangan ya. Jadi tadi yang tegangan yang sudah diarahkan oleh dioda yang tadinya berbentuk gelombang-gelombang gitu. Nah, oleh kapasitor ini difilter gitu supaya lebih halus gitu. Jadi yang tadinya seperti ini, nah misalkan ya, itu menjadi seperti agak tidak bergelombang lah, agak halus gitu. Semakin banyak kapasitornya itu, maka si tegangan itu semakin lurus gitu, semakin halus gitu. Itu kalau dalam analoginya ya seperti itu. Kemudian IC regulator LA7805. Nah, ini IC ini digunakan untuk menyetabilkan tegangan ya. Jadi misalkan yang tadinya tegangan 12 volt atau 6 volt misalkan. Nah, ini distabilkan. Nah, misalkan ini LA7805. Nah, digunakan untuk menstabilkan 5 volt berarti. Jadi nanti outputnya misalkan dari trafonya itu 12 volt atau 6 volt. Kemudian melalui elko biasanya suka bertambah tegangannya itu. Nah, kemudian oleh IC regulator ini berapapun tegangannya sebelumnya, maka outputnya itu akan tetap 5 volt gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian cara membacanya gimana sih? Nah, cara membacanya itu biasanya dilihat 2 digit di angka 7805 ini ya. Nah, 7805 ini, mohon maaf pakai telunjuk. Nah, biasanya dibaca 2 digit sebelumnya ini gitu. Misalkan 05 berarti 5 volt. Kalau 7812 berarti 12 volt, atau 7809 berarti 9 volt gitu. Kalau ininya angka 8 berarti positif, kalau angka 9 berarti negatif gitu aja. Misalkan 7905 berarti keluarannya itu negatif 5 volt, kalau ini positif 5 volt, seperti itu. Kemudian resistor ya. Nah, resistor ini kenapa sih harus ada resistor? Karena outputnya itu berupa LED gitu. Jadi resistor ini sebagai penghambat arus untuk memperkecil arus yang mengalir menuju LED gitu, supaya LED-nya itu dapat nyala, kemudian dapat bertahan dengan awet gitu ya, atau bisa bertahan lama. Kemudian yang terakhir LED ya. LED berwarna red dia. LED digunakan sebagai output dari rangkaian power supply berupa cahaya gitu. Jadi LED ini sama seperti dioda ya. Dari dioda juga, tetapi LED ini mempunyai output gitu. Bukan output sih ya, berbentuk ya, kalau di arus itu akan mengeluarkan cahaya gitu. Cahayanya di sini berwarna merah gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rangkaiannya. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa komponen ya. Nah, pertama itu ada trafo, kemudian resistor, kemudian LED ya sebagai output, kemudian ada kapasitor 1000 mikro, kemudian ada juga dioda. Saya lupa menambahkan IC LA7805. Kita ketikkan saja. Ini ya, ada 3 kaki. Yang pertama VI, maksudnya itu tegangan input. Yang kaki ketiga VO, tegangan output. Nah, yang kedua ini GND atau ground ya. Kita klik aja 2 kali. Klik 2 kali, kemudian otomatis tersimpan ya. Kita coba close. Nah, di sini ada 7805. Ada ya. Coba kita pasangkan. Pertama trafo ini sudah dipasangkan. Yang kedua adalah dioda. Kita cukup klik 2 kali. Enggak.
mohon maaf. Nah udah ada, cukup kita klik satu kali ya. Nah dioda ini sebanyak 4 buah ya, 2 buah juga bisa sebenarnya. Nah seperti ini. Kemudian ada juga kapasitor. Nah ini nih, high temperature 1000 mikro 25 volt. Yang ada garis-garisnya ini, yang di arsir ini berarti tegangan untuk tegangan negatif ya. Kalau ini untuk tegangan positif, jadi jangan kebalik teman-teman. Kita coba rotasikan dan atur arahnya, simpan di tempat yang kita inginkan. Kemudian ada juga, nah ini IC regulatornya 7805. Kita simpan di sini aja. Kemudian ada juga resistor, kita simpan di sini. Kemudian dirotasikan, nah, seperti ini. Kemudian ada juga LED warna red dengan kebalik ya. Nah, yang anoda di positif, yang katoda di negatif. Kalau katoda ini yang ada garisnya, kalau yang anoda tidak ada garisnya, seperti itu. Jadi kita untuk tegangannya kita menggunakan AC ya. Coba kita cari di sini. Nah ini kalau nggak salah sinus. Oke, ralatnya kita di sini menggunakan alternator ya sebagai input tegangan ya, AC-nya. Kita sambungkan. Oke, satunya lagi. Ini menuju tegangan primer ya. Kemudian ada sekunder. Coba kita klik kanan, atur terlebih dahulu posisi diodanya supaya rapi ya. Nah, ini kita coba lihat referensinya. Nah seperti ini ya. Bentar, kita kecilkan. Nah seperti ini. D1, D2 berarti seperti ini. Nah, oke. Up. Klik is, Ctrl Z, klik dulu, kemudian pindahkan. Udah beres. Kita atur kapasitornya. Sini cukup ya. Oke. Dah. Tinggal kita gunakan coba kita cek. Oke, cukup ya.
Harusnya di sini ada ground ya, GND biasanya. Kita tambahkan GND. Oh, di sini nih GND. Kalau GND, nah ini gunakan di sebelah sini aja. Oke, selanjutnya lanjut ke wiring. Lanjutkan lagi, kita tinggal klik aja ujungnya seperti ini. Kita lihat lagi referensinya, takutnya ada kesalahan. Klik kanan terlebih dahulu. Oh, seperti ini ya. Jadi yang harus diperhatikan, jangan sampai ketuker ya. Bentar. Oke, maju ke sini, ya, sambungkan. Oke, oke. Kemudian output dari sini sambungkan ke resistor, pin 2 ke GND, ini juga sambungkan GND nya. Kecilan ya, kita coba besarkan. Nah, nih supaya kelihatan ya. Tinggal dari resistor ke anoda. Kemudian kapasitor positif disambungkan ke bagian positif, dan yang negatif juga sama ke negatif. Oke, rangkaian sudah terbuat ini ya. Nah, di sini coba kita play ya. Tapi sebelum di play, ininya pastikan dulu tegangannya itu 220 volt. Nah, ini udah 220 volt. Kita oke aja. Kemudian kita coba play. Nah, maka LED-nya itu akan berwarna merah ya. Kelihatan. Kita coba di pause atau dimatikan. Bentar. Nah, kelihatan kan warna hitam lagi LED-nya. Kita coba play lagi. Nah, itu. Sekian. Jadi tegangan dari 220 volt disalurkan menuju trafo. Kemudian dari trafo diturunkan tegangannya menjadi 6 volt atau sampai 12 volt bisa. Di sini biasanya ada volt-voltnya ya kalau di trafonya itu. Kemudian disearahkan oleh dioda, kemudian dari dioda difilter oleh tegangan kapasitor supaya tegangan DC-nya itu lebih halus. Nah, setelah itu oleh kapasitor disalurkan menuju IC regulator ya. Di sini 7805 berarti yang dikeluarkan itu 5 volt. Dari 5 volt ini kemudian dikecilkan lagi oleh resistor ya, dihambat lagi untuk supaya LED-nya ini bisa berjalan dengan normal ya.
tidak memiliki arus atau tegangan input berlebih gitu, jadi supaya awet si LED-nya ini. Nah, dalam percobaan ini telah dimasukkan sebuah pengukuran tegangan. Sini ada pengukuran tegangan AC, kemudian sini juga pengukuran tegangan DC. Ini dari output IC 7805. Kemudian ini setelah tegangan setelah melalui resistor ya. Kita coba play. Kita lihat bahwasanya sini tegangannya itu bergelombang ya, AC. Ini dapat kita katakan sebagai 220 volt. Kemudian output dari sini itu 5 volt. Nah, setelah melalui resistor tegangannya itu sekitar 2,24 volt ya. Seperti itu. Nah, adapun kekurangannya itu dalam pemilihan trafo ini, jadi 220 volt ini mengeluarkan juga sekitar tidak sesuai yang trafo biasanya ya. Kalau trafo biasanya itu keluarnya itu sekitar 12 volt atau 6 volt. Sebenarnya itu sesuai settingan kita ya, tapi saya coba setting di dalam trafonya itu tidak bisa gitu. Nah, akhirnya kalau diukur itu kita dapatkan nilai sebesar, kita coba pilih DC voltmeter, kita coba tempelkan di sini. Oke, kita play, coba play. Nah, ini ya, tegangannya itu sekitar 50,4 ya. Ini kebesaran sih. Kalau untuk IC LA7805 ini harusnya idealnya itu dia menerima tegangan 12 volt gitu. Jadi nanti kalau mau dipasang trafonya ini berarti trafo 0, kemudian di sininya tegangannya 0 volt, kemudian di sini 6 volt, bisa maksimal 12 volt lah, biar tidak terlalu panas ke IC ininya. Kemudian ini kapasitornya itu disetting maksimal tegangannya 25 volt atau 16 volt juga bisa. Ya, mungkin sekian review dari praktikum 5 instrumentasi elektronik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.